Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita bermuwajahah dan bermujalasah, berkumpul dan bertatap muka dalam rangka meniti ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat itu, yaitu nikmat untuk mengingatnya. Hari ini sebagian manusia atau sebagian mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah kembalikan ruhnya, dikala ruh itu pergi sebentar untuk meninggalkan jasadnya, sehingga ketika ruh itu dikembalikan oleh Allah, manusia itu bangun dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi ada sebuah hal yang harus menjadi sesuatu yang pantas untuk kita renungi. Ketika mereka dibangunkan oleh Allah, disehatkan jasad dan rohaninya oleh Allah, akan tetapi banyak di antara mereka yang masih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka dan totalitas dengan dunianya. Mungkin kalau saya bertanya, saat-saat seperti ini, di jam-jam yang seperti ini, kira-kira tempat yang paling ramai itu di mana? Pasar, di mall. Pokoknya sepi nanti siang. Saat-saat seperti ini mungkin tempat yang bisa kita nilai dan ramai adalah di pasar. Ketika mereka dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, mereka langsung sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas dunianya. Mungkin tidak sedikit dari mereka yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya usul, mungkin tidak di tempat ini, sekali-kali kajiannya di pasar. Iya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Jadi sekali-kali pengajiannya di pasar. Ini asli. Sehingga pernah dikisahkan kepada kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah suatu saat datang ke pasar Madinah. Tentunya semua pasar sisi dan keadaannya sama lah gitu. Itulah pasar. Tapi Abu Hurairah ini pernah suatu saat datang di keramaian pasar yang ada di Madinah. Tapi bedanya pasar di tempat kita dan pasar di Madinah, mungkin zaman Rasulullah mungkin masih terjaga kebaikannya sampai hari ini. Pasar di sana itu kalau azan, tokonya itu ditinggalkan paling menitnya untuk sholat.
Mungkin sebagian besar kita sudah menyaksikan ketika pernah menginjakkan kaki di Madinah. Itu zaman saat ini. Bagaimana zaman Rasulullah SAW? Itu perbedaannya. Kalau di sini ketika azan orang seakan-akan tidak mau mendengar seruan Allah dan mereka disibukkan dengan aktivitasnya. Kalau di Madinah tidak. Sebagian besar kalau sudah azan mereka meninggalkan tempat kerjanya dan menuju seruan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Abu Hurairah datang ke pasar Madinah, Abu Hurairah ini pengen ngetes orang-orang yang ada di pasar. Pengen dites saja sama Abu Hurairah. Bagaimana sih keadaan mereka ini? Sehingga dikatakan ma'ajazakum, kalian ini sungguh orang-orang yang lemah, kata Abu Hurairah. Kalau bahasa kita itu afwan, maaf, kalian ini orang yang paling bodoh. Disampaikan kepada ahli suq atau orang-orang yang ada di pasar. Abu Hurairah ngetes ya. Sehingga dikatakan An Abi Hurairah annahu marra bisuqil Madinah. Suatu saat Abu Hurairah itu berjalan melewati pasar yang ada di Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Ketika dia berhenti, Abu Hurairah itu langsung ngomong dan melantangkan suaranya, meninggikan suaranya, menyeru orang-orang yang ada di pasar itu. Ya ahlas suq, ma'ajazakum, wahai penghuni pasar, kata Abu Hurairah, sungguh kalian adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang lalai. Sehingga ketika Abu Hurairah menyampaikan itu, mereka mengatakan, wa ma zaka ya Abu Hurairah, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Kok tiba-tiba datang ngomong dengan kalimat itu di tengah-tengah kita? Abu Hurairah mengatakan, qala dzaka mirathur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tak kasih tahu, sekarang di Masjid Nabawi Rasulullah baru bagi-bagi warisan. Dijebak sama Abu Hurairah. Kalian kan sibuk di sini, tak kasih tahu. Zaka mirathur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepet-cepetan ke Masjid Nabawi. Di situ Rasulullah lagi berkumpul dengan sahabatnya dan dia membagikan warisan. Wah, orang-orang itu langsung meninggalkan tokonya, meninggalkan pasarnya, cepet-cepetan berbondong-bondong menuju apa yang diserukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena orang pasar itu orang yang kuat dan pandai berbisnis dan ahli dengan perhitungannya. Itu orang pasar. Misalnya, contoh saja, kalau ada orang punya toko, tiba-tiba ada pelebaran jalan. Di depan tokonya itu kena pelebaran jalan. Maksud saya, kan harus di bulldozer itu. Dia mengatakan kalau dulu belum ada pelebaran jalan, omset saya satu hari bisa 300.000. Tapi kenapa setelah ada pelebaran jalan omset saya kok jadi 100.000? Sampai seperti itu. Orang pasar itu bisa menghitungnya loh, bayangin. Padahal rezeki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak kuasa untuk bisa menghitung dan menentukan itu. Kalau enggak ada pelebaran jalan omset saya 300, kalau ada pelebaran jalan sehingga ya konsumen saya terganggu untuk beli ke tempat saya sehingga omset saya menurun. Sampai seperti itu. Sehingga orang-orang pergi ke Masjid Nabawi. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, mirath Rasulullah itu adalah warisan Rasulullah SAW yang sedang dibagikan di masjid. Kenapa kalian sibuk di sini? Langsung aja ke sana, kata Abu Hurairah.
Kenapa masih sibuk di pasar? Nilainya tidak seberapa dari untung dan labamu. Pergi menuju Rasulullah. Di situ ada warisan, bagi-bagi warisan Rasulullah. Ketika mengatakan itu, Abu Hurairah tidak beranjak dari pasar. Abu Hurairah sebatin, paling kemarin balik kabeh. Paling sebentar lagi semua akan balik nang pasar kan. Ditunggu sama Abu Hurairah. Mereka datang, ya Abu Hurairah, nggak ada apa-apa di sana. Mana katamu ada bagi-bagi warisan? Nggak ono bagi-bagi warisan. Abu Hurairah hanya senyum saja. Faqala, dan dia mengatakan, "Dzaka mirathul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu yang aku maksud, Rasulullah bagi-bagi warisannya. Ketika dia membagikan warisan itu adalah ilmu. Jadi yang dimaksud Abu Hurairah adalah mirath itu adalah warisan ilmu. Mereka terjebak. Karena perhitungan mereka itu kalau warisan itu mesti adalah perbendaharaan dunia, harta, uang, dirham, dinar dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka balik ke pasar, ya, bertemu Abu Hurairah, dia mengatakan nggak ada apa-apa Abu Hurairah. Dzaka mirathul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah. Dan dia lagi bagi-bagi warisan itu. Sehingga muncul hadis, ya, mungkin yang kita sudah pernah mendengar. Dikatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Innama warasul ilm. Akan tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Lah mirathul rasul itu ya ilmu itu. Warisan Rasulullah yang dimaksud Abu Hurairah itu ya ilmu itu. Kenapa kalian masih disibukkan dengan dunia kalian? Rugi kalian. Sehingga kalau kita kaitkan dengan hadis ini, siapa yang beruntung sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian ini lebih mengutamakan mana? Kalian ini lebih mengutamakan yang mana? Dunia atau akhirat? Padahal dunia ini akan hilang dan tidak akan dibawa pulang menghadap Allah, kecuali yang kalian bisa memanfaatkan fisabilillah. Dunia kita nggak akan kita bawa sudah. Capek-capek mengumpulkan, capek-capek bekerja, yuk kan dikau kabeh padahal. Yang jelas-jelas ya, darul akhirah yang akan menunggu dirinya, kehidupan yang kekal dan abadi yang tidak ada kematian setelah kematian dunia. Terkadang manusia itu kurang perhatian, nah, kurang fokus ngopeni akhirat itu. Ini yang menjadi sebuah masalah. Jadi dunia itu akan hilang, akan kita tinggalkan sementara. Dan akhirat adalah rumah yang abadi bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membandingkan antara kebaikan akhirat dibanding dengan kebaikan dunia, contoh saja lah ya. Celupkan jari jemari Anda di tempat yang ada air. Celupkan saja. Angkat, mungkin ada 1 tetes, 2 tetes air yang jatuh dari jemari kita. Artinya apa? 1 tetes, 2 tetes, itulah yang diperebutkan manusia di dunia ini sampai hari ini. Jadi bandingannya apa? Sisanya itu adalah air yang ada di tengah samudra atau lautan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perbandingan daratan dan lautan berapa persen? Kalau nggak salah laut itu 70%, daratan 30%. Coba celupkan jari Anda ke tengah samudra. Angkat berapa air yang menetes dari jari Anda. Sisanya itulah kehidupan akhirat dengan nikmat yang sesungguhnya. Nggak ada bandingannya sebenarnya. Makanya mulai hari ini jangan pernah punya niat, jangan pernah membawa niat
Kalau mencari ilmu demi kebaikan akhirat kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari ilmu itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja. Dan untuk siapa saja. Jadi kalau Anda sudah hadir di majelis ilmu, benarkan niat itu. Karena mencari ilmu adalah ibadah yang tidak disekat oleh ruang dan waktu. Makanya setiap pagi setelah sholat subuh, Rasulullah SAW sebelum beraktivitas beliau berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alangkah indahnya jika setiap kita terjaga dari tidur kita atau bangun dari tidur kita, sebelum kita beraktivitas dengan kesibukan dunia kita dan berharap mendapatkan kebaikan akhirat kita, ucapkan doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rasulullah itu yang pertama kali diminta sebelum dia meminta apapun di kehidupan dunia ini, beliau minta ilmu yang bermanfaat. Mulai besok di setiap aktivitas kita atau sebelum kita menjalaninya, ketika kita bangun dari tidur kita, baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus Rasulullah minta warizqan thayyiban, minta rizki yang halal. Karena yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah dari apa yang kita usahakan, kita cari, kita makan, kita konsumsi, itu harus dipastikan kehalalannya. Jangan syubhat, apalagi haram. Sehingga doa Rasulullah mengajarkan warizqan thayyiban. Karena 1 kali 24 jam pasti kita beraktivitas dengan dunia kita untuk mencari maisha, kehidupan di dunia ini, yaitu mengais rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai dengan doa warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan minta dalam satu hari kehidupan kita itu, kalau kita beramal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita. Inilah doa Rasulullah SAW. Makanya kita ini bicara tentang ilmu. Saya tanya sama Anda, berapa kali satu hari Anda bersolawat kepada Rasulullah? Berapa kali Anda bersolawat kepada Rasulullah? Banyak. Benar ya? Kenapa ada perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW? Karena Allah dan malaikatnya telah mendahului. Sehingga ilmu itu, nasihat yang pertama, ilmu itu diamalkan. Gak hanya dicatat, gak hanya didengarkan. Apa yang kalian dapat, apa yang Anda dapat dari kebaikan-kebaikan ilmu, itu tahap step berikutnya diamalkan. Tidak semata-mata Anda abadikan, Anda catat, terus Anda tidak mau menelaah dan mengamalkan. Kenapa? Saya bertanya, berapa kali satu hari Anda bersalawat pada Rasulullah? Mungkin 17 kali Ustaz, dalam setiap salat saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Sekalipun itu namanya salawat Ibrahimiyah, tapi di situ juga ada kita bersalawat pada Rasulullah. Kenapa Allah perintahkan ketika kita mendapatkan ilmu, kita disuruh untuk mengamalkan? Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memujinya. Setelah itu, hei orang-orang yang beriman, kalian diperintahkan untuk sholawat. Makanya dalam hal ini, ketika kita mengetahui fadilah
keutamaan untuk bersolawat kepada Rasulullah dan Allah perintahkan, dan itu ilmu, harus kita amalkan. Hari ini kita bicara tentang keutamaan menuntut ilmu dan semangat dalam belajar. Tapi masalahnya satu, kita ini semangat belajar tapi malas beramal. Kayak saya, kayak panjenengan ini kan belajari semangat tapi malas untuk beramal. Ini sesuatu yang tidak seimbang sebenarnya. Kalau ilmu itu bisa berteriak, ilmu akan memanggil kita, aku iki amalno. Ilmu kalau bisa ngomong, dia akan menyapa kita, aku iki amalno. Ojo mong ditulis, ojo mong dirungokno, amalno. Ilmu ini akan teriak-teriak memanggil kita seandainya dia bisa bicara dan bisa menyapa kita. Aku iki amalno. Karena apa? Ilmu kalau didapatkan, tidak diamalkan, akan hilang. Ini sunatullah ini. Gak ada ilmunya ini. Ini satu paket yang menjelaskan kepada kita. Kalau orang menuntut ilmu tapi gak diamalkan, akan hilang. Sehingga bagaimana sahabat Rasulullah SAW dia mengamalkan ilmu? Bagaimana para sahabat Rasulullah dia mengamalkan ilmu? Ketika dia dengar, langsung dia amalkan. Ketika dia dengar dari Rasulullah dan dia gak paham, dia tanya kepada Rasulullah, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan ya Rasulullah? Bagaimana para sahabat mengamalkan ilmunya? Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak bersolawat kepada engkau. Aku ini orang yang banyak bersolawat kepada engkau. Sehingga aku perlu bertanya, berapa banyak sih yang engkau perintahkan kepada aku supaya aku bisa bersolawat dalam setiap waktu? Berapa banyak yang harus aku ucapkan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Terserah, sekuatmu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, seterusnya. Terserah. Berapa banyak engkau bersalawat kepadaku? Masya Allah. Jadi Islam ini ngasih kemudahan. Terserah. Tapi terserah, ambillah yang banyak, jangan ngambil yang sedikit. Karena terserah itu memberikan sebuah pilihan. Tahu ya? Terserah itu memberikan sebuah pilihan. Dan ini yang harus kita garis bawahi. Dia bertanya, berapa kali saya harus bersalawat kepada engkau dalam 1 hari ya Rasulullah? Terserah kamu. Seberapa kuatmu? Ini sesuatu yang menjadi catatan bagi diri. Sehingga apa yang kita amalkan itu tergantung sedikit dan banyaknya. Walaupun sedikit, kalau niatnya benar, jadi dia ya nilai pahala kebaikan di sisi Allah. Lebih-lebih banyak, kalau niatnya benar, akan juga menjadi kebaikan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini dia berpikir, kalau Rasulullah kasih pilihan kepada saya, terserah berapa banyak ya 1 hari saya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia berpikir, dia merenung, dia menemukan jawabannya. Ya Rasulullah, nah kalau begitu semua aktivitas doaku aku peruntukkan sholawat untukmu ya Rasulullah. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah. Kalau kita senang-senang sholawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah kehidupan kita itu kehidupan yang jauh dari kegundahan, kehidupan yang jauh dari kegelisahan, insya Allah, kehidupan yang dekat dengan kebahagiaan, insya Allah. Kenapa Allah katakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Berarti di situ ada kebaikan. Allah telah bersolawat kepada Rasulnya yaitu Muhammad.
Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan rasul tentunya memiliki keutamaan. Tapi nabi dan rasul yang mendapatkan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihan Ubay bin Ka'ab untuk menangkap ilmu itu dan dia mengamalkannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, berarti orang-orang beriman ini diperintahkan juga untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dia mengatakan, aku akan habiskan waktuku ya Rasulullah dalam doaku untuk bersolawat kepada diri. Sehingga itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan itu anugerah. Ya. Makanya nasihat yang pertama mulai sekarang, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak sholawat kepada Rasulullah, karena sholawat akan mendatangkan sakinah, insyaallah. Ini wasiat untuk ahli ilmu. Karena ada ayat perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kita diperintahkan juga untuk sholawat. Kalau sholawat adalah kebaikan dan itu ilmu, amalkan. Mulai hari ini standar kita banyak-banyak bersalawat pada Rasulullah SAW. Dan ilmu itu dihadirkan untuk diamalkan. Ini harus kita pahami. Ini mutlak, ini sudah. Gak ada alasan, gak ada tawaran untuk tidak mengamalkan ilmu. Ilmu didapatkan, ilmu dipelajari hanya untuk diamalkan supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikannya. Insyaallah ya. Sekarang apa sisi kemuliaan orang-orang yang berilmu? Apa sisi kemuliaan orang-orang yang berilmu? Ini sesuatu yang harus kita garis bawahi. Banyak kemuliaan dan banyak keutamaannya. Loh, kita ini kan diperintahkan belajar. Ya, diperintahkan belajar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kadang-kadang salah mengambil sebuah kesimpulan. Loh, saya sudah belajar, Pak Ustaz. Saya belajarnya sudah lama saya. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun sudah, Bu? Berapa tahun? 12 tahun. S1 4 tahun. Berapa? Berapa? 16. S2 2 tahun. S3 paling lama 7 tahun. Paling cepat 4 tahun. S3. Oh, Masya Allah ya, cepat sekali ya. Ya, peraturan yang paling baru itu ada S3 paling lama 7 tahun untuk menyelesaikan. Iya, paling cepat 4 tahun. Wes, kesimpulannya berapa tahun lah gitu? 22 atau 25 tahun lah. Wes, belajar saya Ustaz, itu lama belajarnya saya. Lolikur tahun belajar. Kurang lebih lah, dari SD sampai S3. Apakah di situ diajarkan tentang bab birrul walidain? Bagaimana mengurusi orang tua? Apakah belajar selama itu diajari bagaimana untuk mengenal surga dan neraka? Ya ada Pak Ustaz, tapi kapasitasnya tidak memahamkan kita saja. Hanya cuplikan-cuplikan saja. Apakah sekolah selama itu diajari tata cara wudhu yang benar? Wallahu ta'ala. Kalau agama diajari, semoga masih ingat itu. Tapi yang dimaksud dalam bab ini adalah ukuran kapasitas kita belajar tentang ilmu agama. Karena belajar ilmu agama adalah mutlak kewajibannya. Mutlak kewajibannya. Nggak bisa diwakilkan,
keterkaitan dengan kebutuhan ini. Wis jenengan ngaji ke majelis taklim Kadipolo, saya wakili ya. Makanya keterkaitan dengan hal ini, belajar ilmu agama itu adalah sebuah kepastian yang nggak bisa kita tinggalkan. Apapun hajat dan kepentingan kita, sempatkan untuk hal ini, karena ini yang akan mendatangkan kebaikan pada diri. Berapa banyak orang pintar tapi keblinger. Pakai saya ini, si viral-viral pakai. Nggak perlu disebutkan yang viral-viral. Ya. Sudah ada yang menindaklanjuti sendiri. Gitu. Bayangkan sekolah tinggi-tinggi diintimidasi. Sekolah tinggi-tinggi di bangsa yang sudah merdeka tapi nggak merdeka. Wallahu ta'ala a'lam. Banyak pada sisi yang lain. Apa yang harus kita sampaikan? Kemuliaan orang belajar ilmu agama itu Masya Allah, luar biasa. Yang mungkin tidak ditandingi dengan kebaikan ibadah yang lain. Ini hal yang harus menjadi standar catatan kita. Ada sebuah kisah. Coba, kalau saya salah saya dibantu. Ada sebuah kisah. Seseorang yang telah membunuh 99 orang. Yang tahu kisah ini ya? Membunuh 99 orang. Dan orang ini ingin bertaubat. Dia mencari orang yang bisa memberikan solusi. Dia datang kepada orang yang ahli ibadah. Datang kepada orang yang ahli ibadah. Tanya, Pak Ustaz, aku iki wis mateni wong 99. Qataltu 99 nafsan. Aku ini telah membunuh 99 orang. Hal min taubah. Pak Ustaz, ada enggak kesempatan bagi saya untuk taubat? Oh, gak ono. 99 ya gak ada taubat. Rokok. Dibunuh dia. Iki tak jauhi solusi, tambah memprovokasi saya untuk tetap membunuh. Dibunuh, padahal yang ditanya itu ahli ibadah. Tanya dia ingin taubat tapi tidak diarahkan untuk bisa taubat. Maka malah dikatakan nggak ada pintu taubat bagimu, selesai. Dirimu sudah terlumuri dengan dosa yang besar. Sehingga matikan juga, dibunuh genap 100. Masya Allah. Genap 100. Nggak ada pintu taubat. Dia dibunuh karena apa sih? Saya tanya, hal yang paling mendasar. Dia dibunuh karena apa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuannya sebenarnya. Nggak tahu. Al-jahl. Bodoh itu obatnya adalah ngaji. Bodoh itu adalah obatnya ilmu. Nggak mau cukup menjadi ahli ibadah. Nggak cukup. Kasusnya seperti ini. Loh, dia ahli ibadah, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga zikirnya, menjaga wiridnya, menjaga amal-amalnya. Tapi ketika ditanya, ada taubat nggak bagi saya? Nggak ada. Masya Allah. Dia bingung, kemana lagi saya harus datang? Kemana lagi saya harus datang? Apa nggak ada orang baik lagi yang harus saya hadiri? Apa semua habis, saya bunuh semuanya? Terus dia datang kepada orang yang berilmu, ahli ilmu. Kalau tadi ahli ibadah, kalau ini ahli ilmu. Dia datang kepada orang ahli ilmu. Tanya yang sama. Aku telah membunuh 100 orang. Hal min taubah. Apakah ada kesempatan untukku bertaubat? Ketika ditanya ahli ilmu ini, adakah kesempatan untukku bertaubat? Kata orang alim ini, ya fulan, apa yang menghalangimu bertaubat? Silakan bertaubat. Sebesar dosa apapun engkau bawa untuk menghadap Allah, Allah akan ampuni. Masya Allah. Nggak kayak yang pertama tadi. Apa yang menghalangimu untuk tidak bertaubat? Taubat sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya Muhammad," katakan,
ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang telah menganiaya dirinya dengan dosa. Katakan kepada mereka, sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, orang ini mendapat pencerahan lah. Ini orang yang tepat ini ngasih solusi saya ini. Apa yang menghalangi bertobat? Bertobat saja. Allah telah katakan dalam Al-Quran, ya, wahai hamba-hambaku yang telah lalap dalam maksiat dan dosa, dengan dosa yang banyak, yang telah menganiaya dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan indah sekali, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Masya Allah. Dia mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang kita bawa, kalau kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Karena tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk berputus asa dan lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang berilmu itu memberikan solusi. Orang-orang berilmu seperti Anda ini harus memberikan solusi. Jadi belajar itu bukan hanya untuk santri yang ada di pondok, bukan. Belajar itu untuk siapa saja yang di awal tadi saya sampaikan, yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu sekalipun umur, wajib untuk belajar. Tapi tadi bukan sembarang belajar, maksudnya belajar ilmu tentang kebaikan yang bisa mendukung nilai agama kita, yaitu Islam. Banyak cara yang bisa kita cari sebenarnya. Di samping kita belajar untuk memperkuat kapasitas agama kita, apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalili. Yang pernah saya sampaikan, seseorang itu tergantung kebaikan agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Lihatlah siapa temanmu. Sudah ngaji, niatnya benar, mendapatkan ilmu, tapi disupport juga Allah hadirkan teman yang baik untuk dirinya. Lengkap dulu guys, Masya Allah ya. Karena tujuan kehidupan ini adalah menghiasi diri dengan ilmu. Karena ilmu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar agama tidak ada kata terlambat. Akan tetapi tadi saya sampaikan, sampai umur kita hari ini yang berbeda-beda ini, berapa banyak kapasitas ilmu agama yang sudah kita paham? Ada catat sendiri. Berapa banyak? 100%? Mungkin insya Allah. Hanya 10%. Terus belajar untuk bisa naik 15%, 20%, 30% sampai jadi 100%. Kalau HP saja, HP-nya baterainya habis akan dicas. Kalau dibiarkan mati. Bagaimana dengan keadaan hati seseorang? Kalau nggak pernah dicas, nggak pernah ngaji, bisa jadi mati hatinya. Sebuah perumpamaan saja kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa itu ditinggal Musa berapa hari? 40 yauman, 40 hari. Ketika Nabi Musa balik, bagaimana keadaan kaumnya? Murtad semuanya. Kembali kepada agama yang sebelumnya. Iku ditinggal 40 dino. Koyo ngono. Bayangkan saja sudah, awake dhewe lah gak ngaji. Ya balik koyo ngono meneh. Makanya hati ini perlu untuk dicas memang benar. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, lakukan dan manfaatkan. Karena inilah yang akan memberikan kebaikan juga bagi akhirat kita dan kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Masya Allah. Makanya saya tanya kepada orang yang sekolah tinggi-tinggi, Masya Allah, ketika kita mati siapa yang peduli sama kita? Kalau kita mati siapa yang peduli sama kita? Saya tanya, jawab. Teman Anda yang Anda jadikan teman, bestie. Kalau kita sudah meninggal, paling banter bestie kita mengatakan, ya Allah kasihan sekali sudah meninggal. Selesai. Masya Allah, kasihan sekali dia sudah meninggal, umurnya masih muda. Mentok itu Yang Anda anggap sahabat sejati.
Siapa yang akan peduli ketika kita mati? Siapa? Sahabat kita, teman-teman pengajian, paling banter mensolatkan, mendoakan, selesai sudah. Sekalipun mereka merasa kehilangan, Masya Allah, ayo kita sholatkan, kita doakan, kita santuni keluarganya. Setahun 2 tahun pedot kabeh. Siapa yang akan peduli kalau ajal kita sudah datang? Ya, kalau kematian sudah Allah hadirkan, keluarga kita sendiri bahkan keluarga kita sendiri, Anda akan ditangisi 1 bulan, 2 bulan, paling banter nangisnya setahun. Setelah 1 tahun Anda dimasukkan map, jadi arsip, gak dibuka lagi sudah. Masa lalu. Anda akan masuk arsip, itu sudah selesai, gak akan dibuka lagi lembar-lembaran itu. Karena keluarga Anda menatap sesuatu yang baru. Kalau kita mati, siapa yang peduli sama kita? Gitu. Masya Allah. Makanya nanti ya, ketika kita di alam barzakh, ketika kita sudah masuk yang kubur, nggak akan ditanya S1-mu di mana, S2-mu, S3-mu di mana, sekolahmu di mana, nggak akan ditanya. Nggak akan ditanya. Ya, ini kita ilustrasikan supaya kita paham, oh yang dibutuhkan adalah kebutuhan kita untuk bisa menindaklanjuti kehidupan setelah dunia. Makanya orang yang cerdas, kata Rasulullah, itu adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang di dunia terus dia beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah dunia, itu kehidupan akhirat. Dia persiapkan. Makanya nggak ditanya sekolahmu di mana, pekerjaanmu apa, profesimu apa, hartamu berapa, tidak. Yang kita akan ditanya, ya, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Rasa iki awake dhewe menyimpulkan gampang Pak Ustaz. Enggak usah ngaji nang ini majelis taklim konita iso jawab Pak. Man rabbuka, Allah. Man nabiyyuka, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, Islam. Iso lancar. Tapi ojo dipandang lancar, guys. Lisan ini akan bisa menjawab kalau hati dihiasi dengan ilmu yang memprosesnya sampai dia mendapatkan pertanyaan itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama yang sempurna di malam itu yang menghilangkan cahaya-cahaya bintang yang ada di sekitarnya. Itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Makanya hari ini kita seimbangkan diri kita, disibukkan ilmu juga disibukkan ibadah. Sebaliknya disibukkan ibadah terus menuntut ilmu supaya kita mencapai derajat sebagai orang alim. Bayangkan aja nanti kalau sudah bulan purnama, jenengan tuh fokus bulan purnama apa kepada bintangnya, kepada bulan purnamanya pasti. Ya. Indah sekali gitu. Seakan-akan disampaikan Rasulullah, cahaya bulan purnama itu akan meredupkan cahaya bintang yang ada di sekitarnya. Saking indahnya gitu. Itu kemuliaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Insya Allah kita semua akan menjadi orang alim. Yang pertama, nggak ada telat dalam belajar, nggak ada. Umur Anda berapapun masih punya kewajiban untuk belajar. Belajar ilmu sekarang itu mudah dan bisa diterima kapan saja, nggak bisa hadir online. Jauh bisa online. Selama bisa dijangkau datang. Tapi bagaimana caranya menjadi alim? Bagaimana cara jadi orang berilmu? Ada 3 keadaan orang ketika di majelis ilmu. Awake dhewe iki sing di antara 3 ini. Nanti dijawab sendiri-sendiri. Ada 3 keadaan orang ketika hadir di majelis ilmu. Yang pertama adalah mustami. Apa mustami? Audiens. Orang yang hanya hadir dan menyimak saja. Lah bahasa wong Solo iku jiping.
Nah, mustami ini jiping, ngaji koping, mentok itu guys. Jadi keadaan yang pertama orang ketika di majelis ilmu itu jiping, ngaji koping. Dia ada di majelis ilmu hanya ingin datang kajian, Sampai terkadang orang kalau ada di majelis ilmu, kalau hanya pengen jadi mustami, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Maksudnya gampang ngantuk, gampang turun. Enak itu. Gampang ngantuk, gampang sakinah. Seakan-akan Pak Ustadz majelis taklim ini ketenangannya nggak saya dapatkan di rumah Pak Ustadz. Makanya saya senang ngaji daripada di rumah. Lah di rumah aku angel turu akeh sing dipikir. Lah taklim turunnya gampang maksudnya. Ada, orang-orang itu ada. Orang-orang seperti itu pengen cari ketenangan dia datang ke majelis. Tapi dia hanya ingin jadi mustami saja. Pendengar saja, murni pendengar sudah. Mustami. Terus katanya dan sampai kepada kita perkataan ini dari ilmu. Yang kedua adalah muta'allim. Muta'allim itu rotok-rotok niat lah ngajinya. Ngajinya rotok-rotok niat. Muta'allim itu dia datang ngaji bawa catatan. Dia ngaji bawa catatan, agak-agak serius lah dia. Bu itu nulis pengajian apa ngerekap utang nggak tahu. Muta'allim ini orang yang belajar, dia memang mendengarkan, mencatat dengan seksama. Ada sebuah kisah yang mungkin dulu pernah saya sampaikan. Ada seorang pemuda. Ini kejadian di Arab Saudi. Ada seorang pemuda belajar kepada salah satu syekh. Dia nggak pernah ngaji sebenarnya orang ini. Suatu saat hatinya terbangun untuk pengen ngaji. Sadar dia lah, tak pengen ngaji aja lah. Kebaikan apa sih yang ada di dalam majelis taklim itu? Dia ngaji, pengajian. Syekh ini menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Menyampaikan tentang doa Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ini kebaikannya apa? Jika dibandingkan, siapa yang tahu? Lebih berat daripada timbangan dunia dan seisinya. Hanya kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Syekhnya ini menyampaikan ini. Dia adalah sosok orang yang baru ngaji, baru sekali datang ke majelis taklim. Tapi dia niat bawa catatan. Syekhnya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mengucapkan dan membaca ayat dan akan membaca doa ini, maka Allah akan menyelimuti kebaikan dunia dan akhiratnya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Dia tulis itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Sudah selesai. Majelis taklim selesai, ditutup karena dia punya semangat. Pemuda ini setiap ketemu orang mesti membacakan doa ini. Ketemu orang, ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, karena ini pahalanya luar biasa. Ketemu orang lagi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketemu orang lagi, ucapkan doa ini subhanallah wa bihamdi. Setiap ketemu orang dia mengajarkan doa ini. Masya Allah ya. Sampai suatu saat dia sakit. Dia sakit. Sampai tidak sadarkan diri pemuda ini. Sakit gak sadarkan diri. Sampai ketika tidak sadarkan diri, ditunggu sama dokternya. Karena harus melakukan operasi. Harus disadarkan dulu, baru dibius. Ketika dia ditunggu sadarnya oleh dokter yang ingin mengobatinya, dia bangun langsung berwasiat kepada dokternya. Ya dokter, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setiap melek ketemu orang mesti mewasiatkan ini. Masya Allah. Ini pemuda yang ada di Saudi. Sampai ketemu dokter pengen diobati, siuman dari pingsannya langsung mengucapkan dan berwasiat, dokter, ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mungkin karena dia mencatatnya gitu. Dan dia ingat dan dia hafalkan sehingga dia sampaikan. Maka yang pertama tadi mustami, jiping, ngaji kuping.
Yang kedua adalah muta'allim, orang yang belajarnya itu rodok niat bawa catatan. Berarti pertemuan berikutnya bawa catatan lagi. Nanti kalau nggak nulis ini, ya nanti bisa nyontek temennya. Yang ketiga adalah alim, orang yang alim. Jadi ngaji itu berproses jadi orang yang alim. Jadi kita ngaji ini jadi proses orang yang alim. Itu 3 keadaan. Yang pertama mustami, yang kedua muta'alim, yang ketiga alim. Awak dewe sing di. Yang alim insyaallah ya. Jadi sudah pintar ya, yang alim. Terus berproses jadi orang yang alim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terakhir ya, kurang 5 sampai kurang 7 menit lagi. Saya ingin sampaikan. Mencari ilmu ibadah itu ya, mencari ilmu itu adalah ibadah. Makanya dituntut untuk ikhlas. Imam Ahmad pernah mengajarkan kepada kita. Ini penting. Kalau ada di majelis ilmu yang sering saya sampaikan, sering saya ulang-ulang, ikhlas. Kalau ngaji nggak ikhlas percuma. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Makanya setiap ibadah harus dibangun di atas keikhlasan. Imam Ahmad mengatakan, qala Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Menuntut ilmu itu sesungguhnya memang ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun. Itu menuntut ilmu. Ada satu ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun, yaitu menuntut ilmu. Tapi syaratnya satu, sehingga dia menjadi ibadah yang paling unggul derajatnya di sisi Allah. Tapi syaratnya satu, membenarkan niat. Nah, maka ini mengikat sekali, membenarkan niat. Sahihati niat. Membenarkan niat. Niat untuk apa? Niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Masya Allah, kalau ngaji itu jangan lihat ustadznya siapa sih, jangan. Kalau ngaji itu jangan mau ngeramen-rameni bensin teko akeh, jangan. Kalau niatnya pengen delok ustadznya, kalau niatnya pengen supaya jamaahnya akeh, meriah, jangan. Bukan hanya sebatas itu. Makanya banyak hal yang harus kita garis bawahi di dalam hal ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir kalinya, perkenankan saya memberikan satu contoh. Bandingkan keadaan kita dengan orang-orang salafus saleh. Jenengan tahu sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini pernah berangkat dari Madinah ke Mesir. Jauh itu, melewati lautan, mungkin ribuan kilometer itu. Dia meninggalkan Madinah untuk menuju Mesir. Sampai di Mesir, dia hanya ingin bertemu dengan Uqbah bin Amir. Aduh kok Madinah nang Mesir, mau pengen ketemu Uqbah bin Amir. Ketika ketemu, dia hanya pengen mendapatkan satu hadis dari Uqbah bin Amir. Aduh, belajar satu hadis, bayangkan. Hadis tentang menutup aib seorang muslim. Jauh-jauh dari Madinah ke Mesir menggolek kepastian sahihnya hadis tentang menutup aib seorang muslim. Diajarkan oleh Uqbah bin Amir. Jauh-jauh ketemu mau belajar satu hadis. Hadis ini dibacakan ketika Abu Ayyub Al-Ansari di atas ontanya. Belum turun dari ontanya dia. Ketika sudah sampai ketemu dengan Uqbah bin Amir, minta satu hadis tentang hadis menutup aib seorang muslim, diajarkan dan Abu Ayyub di atas ontanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada. Selesai hadis itu disampaikan. Ketika hadis itu disampaikan, Abu Ayyub Al-Ansari langsung turun dari ontanya,
dan meninggalkan bekalnya di atas ontanya, dan dia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Balik lagi ke Mesir. Kesele gurung ilang, mulai menenang ini, balik lagi ke Madinah. Kesele gurung ilang, balik menenang Madinah. Itu cuma belajar satu hadis. Mengadakan perjalanan yang jauh dan lama, langsung meninggalkan tempat yang dia tuju. Balik lagi ke Madinah. Sekarang mungkin kita tidak begitu ya. Kajian itu mudah, diakses di mana saja bisa. Wis ono kajian terfasilitasi, yo males teko gitu. Masya Allah. Makanya pada zaman dahulu, pada zaman Imam Syafi'i, orang-orang kaya kan banyak itu pada zaman Imam Syafi'i. Khalifah-khalifah kaya itu banyak, menteri-menteri yang kaya banyak, pedagang-pedagang yang mahir dalam bisnisnya kaya-kaya banyak. Apakah mereka dikenal? Dan dikenal tidak. Tidak ada yang sebanding dengan Imam Syafi'i. Sekalipun saat itu mereka orang kaya, saat itu mereka pedagang yang sukses, gak sebanding dengan Imam Syafi'i yang hanya orang biasa dan orang sederhana. Tapi saat ini kita mendengar qala Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain ya, seperti Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, qala Abu Hurairah gak di omah, bahkan pernah diusir oleh banyak orang. Tapi kita setiap membaca hadis mesti an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Sing ngomong sogiben yo gak dikenal kabeh. Enggak sebanding dengan ulama-ulama yang alim pada masanya yang telah Allah hadirkan pada saat ini. Jamaah sekalian, warahmatullah. Jadi nasihat saya yang kedua menuntut ilmu itu sabar. Yang pertama adalah banyak bersolawat dan mengamalkannya. Yang kedua adalah sabar. Itu adalah tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memperkenankan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diri kita kepada apa yang kita cita-citakan dan menjadi sebuah harapan yang benar-benar akan Allah wujudkan. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن يا رحمن يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في مسجد الأقصى اللهم انصرهم في الغزة وفي الرفة وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، استقامة في الطاعة، استقامة في العبادة، وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah dan kurang dalam penyampaian ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jemaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.